Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini begitu viral, yaitu mengenai keputusan Bapak Prabowo untuk mengeluarkan yang namanya amnesti, juga yang namanya abolisi. Tetapi teman-teman juga harus mengetahui bahwa abolisi itu apa, amnesti itu apa. Nah, kalau kita lihat, amnesti itu adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok orang yang telah melakukan tindakan pidana. Abolisi adalah meniadakan peristiwa pidana. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, abolisi ini diberikan kepada seorang Tom Lembong dan amnesti diberikan kepada seorang Hasto Kristianto. Tetapi kita juga harus melihat di mana kesalahannya Hasto Kristianto dan di mana kesalahannya Bapak Tom Lembong, sehingga Bapak Prabowo itu berani mengeluarkan yang namanya amnesti dan abolisi. Yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini adalah sesuatu yang sangat benar menurut kita, ya, menurut pandangan masyarakat. Karena yang dilakukan oleh penegak hukum itu ada sesuatu keganjilan, ada sesuatu kesalahan. Salahnya Tom Lembong itu apa? Harus dikenakan pidana, dan salahnya Hasto itu juga apa? Harus dikenakan pidana juga. Kalau mengenai Tom Lembong, mengenai kebijakan, adalah kebijakan yang mana? Apakah kebijakan mengenai impor gula? Kalau kita ketahui bahwa semua yang dilakukan oleh seorang menteri, itu semuanya adalah dari pimpinannya, yaitu tentunya presiden. Karena yang ada itu adalah visi misi presiden, tidak ada visi misi menteri. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu tidak berdiri sendiri, ya. Tetapi itu semua juga mengikuti perintah Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari kerugian negara juga tidak ada kerugiannya. Tetapi ketika Tom Lembong itu memberikan, ya, proyek tersebut itu kepada beberapa perusahaan, itu bertujuan sangat baik untuk memeratakan ekonomi kita. Jangan hanya diberikan kepada salah satu vendor yang sehingga hanya menguntungkan satu perusahaan, tetapi ini diberikan kepada banyak vendor. Jadi itu pun tidak salah. Nah, yang namanya sudah namanya keseimbangan. Nah, iya kan? Nah, kalau mengenai kerugian seperti ini dilakukan kesalahan memperkaya orang lain itu dilakukan kesalahan atau pidana, seharusnya Bapak Jokowi lebih besar lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba bayangkan teman-teman, kerugian kereta cepat itu berapa juta? Berapa triliun per tahun? Bayangkan itu. Kalau Tom Lembong dia harus dipenjara, seharusnya Bapak Jokowi juga harus dipenjara. Kenapa? Ya, kebijakan Pak Jokowi itu adalah merugikan rakyat Indonesia yang sangat besar, merugikan negara yang sangat besar, termasuk kereta cepat, termasuk Bandara Kertajati, juga termasuk bandara-bandara yang lain. Tetapi yang kita ketahui akhir-akhir ini, ya, ada kelompok pendukungnya Pak Jokowi marah-marah terhadap Bapak Prabowo. Katanya Bapak Prabowo itu melindungi koruptor. Melindungi koruptornya di mana? Sudah saya jelaskan dari awal bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun yang diperbuat oleh Tom Lembong. Itu ya, itu kalau mengenai abolisi. Oleh karena itu, Bapak Prabowo mengeluarkan keputusan kepada Tom Lembong dengan sebuah abolisi. Artinya peniadaan pidana. Memang itu adalah sesuatu yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, karena kita ketahui bahwa ada oknum-oknum dari KPK, termasuk oknum-oknum dari pihak pengadilan pun yang bermain di sini. Kalau kita lihat nuansa politiknya sangat besar sekali. Jelas-jelas tidak ada masalahnya, tetapi harus dimasukkan dalam penjara atau dipidana. Ini kali saya lihat. Oleh karena itu, kenapa mengenai kasus sepertinya Tom Lembong itu menjabat respon yang luar biasa dari masyarakat, dan masyarakat tidak begitu mempercayai dengan penegak hukum yang seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Prabowo melakukan sebuah keputusan yang mereka punya, yaitu lewat hak prerogatifnya dengan mengeluarkan abolisi dan mengeluarkan amnesti. Itu yang dari pihak, itu dari segi Bapak Tom Lembong. Dari segi Pak Hasto, apa kesalahan Pak Hasto? Kerugian negara Pak Hasto apa? Bapak Hasto merugikan negara apa? Yang menerima uang itu adalah komisioner, yang memberikan uang adalah Harun Masiku. Lalu yang disalahkan Bapak Hasto. Seharusnya untuk menentukan bahwa
Bapak Hasto itu mempunyai keterkaitannya atau korelasinya dengan kejahatan tersebut, itu seharusnya ditemukan dahulu seorang yang namanya Harun Masiku. Disinilah seolah-olah hukum diberikan kepada saudara Hasto ini sangat dipaksakan sekali, sehingga itu pun juga tidak mendapatkan respon dari publik, atau publik itu menganggap bahwa keputusan yang pengadilan PK yang diberikan oleh pihak pengadilan kepada Tom Lembong juga kepada Hasto itu adalah suatu keputusan yang sangat bermuatan politik. Oleh karena itu langkah Pak Prabowo untuk menganulir tindakan-tindakan yang salah ini, dan ini menurut saya yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebuah kecerdasan. Tetapi kenapa gitu loh? Pendukung-pendukung Pak Jokowi itu begitu marah, begitu mengkritisi kepada Bapak Prabowo. Seharusnya Pak pendukungnya Pak Jokowi itu harus mengerti ketika Pak Jokowi itu membubarkan Petral, tetapi orang-orang Petral dialihkan ke PT Patraniaga. Seolah-olah Bapak Jokowi itu menjadi seorang pahlawan dengan gagah berani membubarkan Petral, tetapi orang-orang Petral kan hanya digeser ke Patraniaga. Coba bayangkan, kalau kita lihat ini, bagaimana menurut teman-teman? Apalagi memang kalau kita ketahui korupsi di zaman Pak Jokowi itu luar biasa. Dari Pertamina saja, hanya kurun waktu 5 tahun itu sebesar jika uang 1.000 triliun itu, jika kita alihkan ke dunia pendidikan atau dunia pertanian atau yang lain, itu sudah mampu menyelesaikan berapa juta generasi muda kita lulus sarjana. Jika itu terjadi teman-teman jika itu terjadi teman-teman, nah jika itu terjadi, otomatis pendidikan kita sangat luar biasa, sehingga ketika kita datang ke luar negeri, kita akan dihargai oleh negara lain, dan kita dipastikan ekonomi kita semakin naik. Karena jika uang 1.000 triliun itu dialihkan ke dunia pendidikan, secara otomatis akan meningkatkan ekonomi setiap individu. Dengan menaiknya ekonomi setiap individu, secara otomatis pajak masyarakat semakin naik. Seketika pendapatan masyarakat semakin naik, pajak untuk negara semakin naik. Dan negara pun semakin hari semakin baik ekonominya. Memang kita itu harus meniru negara-negara lain yang cara membangun ekonominya sangat bagus, yaitu contohnya kalau kita melihat adalah India. Kenapa India itu membangun sumber daya manusianya, tetapi tidak membangun sumber daya alamnya, membangun perekonomian lewat dasar, membangun infrastruktur dengan pola membangun sumber daya manusianya. Jadi infrastrukturnya adalah sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya. Kalau lama-lama yang dikerok itu hanya dieksploitasi, itu hanya tambang dan tambang dan tambang, 100 tahun kemudian anak cucu kita kebagian apa? Itu yang harus kita benahi. Kita harus bisa meniru negara-negara yang dulu di bawah kita, tetapi sekarang bisa mampu menyaingin kita atau mengunggulin kita. Contohnya adalah India. Dari penduduk 1,4 triliun, 1,4 miliar, hampir 90% lulusan S1. Ketika generasi muda India itu datang ke luar negeri, itu sangat dihargai. Mungkin kalau menjadi pekerja minimal menjadi seorang manajer, bukan pembantu rumah tangga tentunya, karena mempunyai kualitas pendidikan yang sangat mumpuni. Itulah yang namanya membangun infrastruktur ekonomi lewat sumber daya manusianya, juga bukan dari sumber daya alamnya. Dengan cara itu, masyarakat kita akan menjadi masyarakat cerdas, yang sehingga akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang bertujuan mampu memajukan bangsa, membangun bangsa Indonesia jauh lebih baik. Cukup dari saya Kiti Kider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.